Banyak orang ingin investasi emas, tapi takut hilang, ribet disimpan, atau harus beli mahal sekaligus. Makanya sekarang muncul yang namanya emas digital. Tapi sebenarnya aman nggak sih? Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Emas, dari zaman dulu banget, ini tuh aset yang dianggap paling aman ya kan? Pelindung kekayaan kalau lagi ada krisis. Tapi sekarang, emas lagi masuk ke era yang benar-benar baru, era digital. Bayangin kita bisa beli dan jual emas cuma dengan beberapa ketukan di HP. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Emas yang ada di layar HP kita itu beneran ada wujud fisiknya nggak sih? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng biar ngerti kenapa emas digital ini bisa booming banget. Kita perlu mundur dikit dulu. Kita coba lihat nilai emas dari dulu sampai sekarang dan apa aja sih tantangannya kalau mau punya emas di zaman modern ini? Sejak zaman nenek moyang kita, emas itu udah kayak jadi penyelamat. Kalau kondisi ekonomi lagi nggak nentu atau inflasi tiba-tiba meroket, emas itu ibaratnya benteng yang kokoh dan stabil. Nilainya udah terbukti dari zaman ke zaman, makanya sering banget disebut sebagai aset safe haven yang paling bisa diandalin. Tapi punya emas fisik dalam bentuk batangan itu ada ribetnya juga loh. Coba deh pikirin, kita harus sewa safe deposit box di bank. Dan itu kan bayar ya? Belum lagi ada risiko amit-amit, hilang atau bahkan dicuri. Mau jual juga nggak bisa instan, mesti ke toko emas dulu. Prosesnya butuh waktu. Dan yang paling utama, modal buat beli segram aja udah lumayan besar. Nah, untuk mengatasi semua masalah tadi, muncullah inovasi yang keren banget, emas digital. Ini adalah solusi modern yang benar-benar ngubah cara kita investasi emas. Tapi ya gitu, namanya juga hal baru, pasti ada pertanyaan besarnya. Aman nggak sih? Dan ini dia bagian paling menariknya. Dengan emas digital, kita bisa mulai investasi cuma dengan uang beberapa ribu rupiah. Mau jual atau beli, bisa kapan aja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, langsung dari aplikasi di genggaman kita. Ini benar-benar ngebuka pintu buat semua orang. Investasi emas jadi bukan cuma buat yang duitnya banyak. Dan kalau Anda masih ragu ini gede atau enggak, lihat deh angka ini. Ini gila banget sih. Data dari Bapepti nunjukin, dalam 9 bulan aja, nilai transaksinya itu nyampe 41,3 triliun rupiah. Naiknya lebih dari 1000%. Ini bukan lagi sekedar tren. Ini udah jadi pergeseran masif cara orang Indonesia berinvestasi. Oke, keren banget kan? Tapi sekarang kita balik ke pertanyaan paling krusial. Dengan semua kemudahan ini, wajar banget kalau kita ragu. Waktu kita klik beli di aplikasi, itu kita beneran punya emas atau cuma punya angka di layar? Jaminannya apa coba? Nah, jawabannya ada di sistem yang kerja di balik layar. Ada sebuah sistem yang dirancang khusus untuk ngelindungin kita sebagai investor. Yuk kita intip gimana caranya regulator di Indonesia ngebangun kerangka kerja yang kuat buat mastiin setiap gram emas digital itu aman dan nyata. Dan ini bukan kata saya loh, ini langsung dari Kepala Bapepti, Badan Pengawasnya Pemerintah. Intinya apa? Prioritas nomor 1 mereka adalah memastikan emas yang kita beli secara digital itu fisiknya beneran ada. Jadi jelas ya, ini bukan cuma angka di layar, tapi investasi yang ada wujudnya dan dijamin. Dan inilah pilar utamanya, mandat rasio 1:1. Gampangnya gini, setiap 1 gram emas digital yang kita beli, itu wajib ada cadangan 1 gram emas fisik beneran. Emas fisiknya ini juga nggak disimpan sembarangan, tapi di lembaga penyimpanan khusus yang diawasi super ketat. Sistemnya tuh dibuat berlapis-lapis, jadi aman banget. Jadi gini alurnya, kita beli dari pedagang resmi. Transaksi kita langsung dicatat di bursa. Terus, ada lembaga clearing yang ngejamin transaksi itu sah. Dan yang terpenting, emas fisiknya dipastikan aman di tempat penyimpanan. Jadi banyak pihak yang ikut ngawasin, biar nggak ada celah sama sekali. Kenapa sistem ini penting banget? Coba kita lihat contoh nyata di luar sana. Di Tiongkok, pernah ada platform namanya Geoworui yang nggak diatur pemerintah. Hasilnya, platformnya ambruk dan investornya kehilangan semua uang mereka. Nah, regulasi ketat di Indonesia ini dibuat justru untuk mencegah kejadian horor kayak gitu terjadi di sini.
Oke, sekarang kita udah yakin kalau emas digital itu aman dan diatur. Terus pertanyaan selanjutnya, jadi mendingan mana nih, fisik atau digital? Jawabannya, ya sangat tergantung sama tujuan keuangan Anda masing-masing. Yuk, kita bandingin langsung head to head. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kalau ngomongin biaya, emas digital jelas lebih rendah. Likuiditas alias gampang dicairin, digital menang telak, bisa kapan aja. Risiko kehilangan ya lebih rendah di digital. Jadi gampangnya gini, emas batangan itu cocok banget buat investasi jangka super panjang atau warisan. Kalau emas digital, ini juaranya buat dana darurat atau nabung rutin tiap bulan. Jadi ini soal pilihan. Dengan emas fisik, kita dapat kepemilikan absolut, barangnya ada di tangan kita pegang sendiri, ideal buat diwariskan. Nah kalau emas digital, kekuatannya ada di fleksibilitas dan kecepatan. Gampang banget dicairin buat kebutuhan mendadak, dan gampang banget buat mulai nabung kecil-kecilan. Jadi bukan mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih pas buat kebutuhan Anda. Oke, kita udah hampir di ujung nih. Tapi ada satu hal lagi yang penting banget buat kita sebagai investor perorangan. Dan ini bisa jadi penentu masa depan investasi emas ke depannya. Dan ini dia kabar super baiknya. Ada aturan pajak baru yang bikin semuanya jadi lebih simpel. Intinya, kalau kita sebagai individu beli emas batangan, sekarang itu bebas dari PPh pasal 22. Artinya, investasi emas jadi jauh lebih menarik dan efisien dari segi biaya. Jadi kalau kita kumpulin semua ya, aksesnya makin gampang, keamanannya makin kuat karena ada regulator, pajaknya juga lebih sederhana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah emas digital itu nyata, tapi lebih ke seberapa besar dampaknya. Mungkinkah ini adalah awal dari sebuah revolusi total yang akan mengubah cara orang Indonesia membangun kekayaan untuk masa depan? Terima kasih sudah menyimak.